Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilianti dengan NIM 2186206139. Saya dari kelas 3D, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IPA, karakteristik IPA di SD, tujuan pembelajaran IPA di SD, dan ruang lingkup IPA di SD untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Romi Laskita MPD. Yang pertama yaitu pengertian IPA. Pengertian IPA ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Samatoa. Samatoa menyatakan bahwa ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang bersifat sistematis, tersusun secara teratur, dan berlaku umum yang berupa kumpulan dari hasil observasi. Yang kedua yaitu menurut Damayanti. Damayanti menyatakan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan alam sangat penting agar usaha pencapaian tujuan pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Yang ketiga yaitu menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 menyatakan tentang standar isi mendefinisikan bahwa ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga ilmu pengetahuan alam tidak hanya berisi penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Yang kedua yaitu karakteristik IPA di SD. IPA di SD mendefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan deduksi untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya. Ada 3 kemampuan dalam IPA, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengetahui apa yang diamati. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati. Yang ketiga, dikembangkannya secara ilmiah. Menurut Wisudawati dan Sulistiyowati, IPA merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan atau kejadian dan hubungan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran IPA di SD. Tujuan pembelajaran IPA di SD ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama menurut Malinson dalam Bundu. Pembelajaran IPA di SD memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama mengembangkan dimensi performa siswa. Dimensi ini membantu siswa untuk melakukan hal yang lebih baik, bukan hanya mengetahui yang lebih pada pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan dimensi pengetahuan siswa. Menurut Sulistiorini, tujuan pembelajaran IPA adalah yang pertama, memahami alam sekitar. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk mendapatkan ilmu berupa keterampilan proses atau metode ilmiah. Yang ketiga, memiliki sikap ilmiah di dalam mengenal alam sekitar dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu ruang lingkup IPA di SD. Ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di tingkat SD berdasarkan keputusan dari Mendikbud. Ruang lingkup materi mata pelajaran IPA SD mencakup tubuh dan panca indera, tumbuhan dan hewan, sifat dan wujud benda-benda sekitar, alam semesta dan kenampakannya, bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan, daur hidup makhluk hidup, perkembangbiakan tanaman, wujud benda, gaya dan gerak, bentuk dan sumber energi dan energi alternatif, rupa bumi dan perubahannya, lingkungan,
alam semesta dan sumber daya alam, iklim dan cuaca, rangka dan organ tubuh manusia dan hewan, makanan, rantai makanan, dan keseimbangan ekosistem, perkembangbiakan makhluk hidup, penyesuaian diri makhluk hidup pada lingkungan, kesehatan dan sistem pernafasan manusia, perubahan dan sifat benda, hantaran panas, listrik dan magnet, tata surya, campuran, dan larutan. Selanjutnya yaitu tentang persepsi belajar dan ice breaking. Persepsi belajar dan ice breaking itu apa sih? Persepsi belajar adalah yaitu bagaimana siswa mengerti tentang materi pelajaran yang sudah ditransfer oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan ice breaking itu adalah usaha yang dilakukan guru untuk mencairkan suasana di dalam kelas agar peserta didik fokus atau konsentrasi dalam melakukan pembelajaran. Contoh dari ice breaking adalah buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Digulung-gulung, kita ketawa, haha. Sekali lagi, haha. Berkali-kali, hahaha. Contoh dari persepsi adalah sebuah lagu untuk mengenal wujud benda. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal 3 macam wujud benda. Ada padat, cair, gas. Mari kita belajar. Benda padat tak berubah sesuai bentuk wadah. Benda cair berubah sesuai bentuk wadah. Walau gas tak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Itulah wujud benda ada di sekitar kita. Sekian video singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.